Pada saat kita mau masukin password, ternyata trackpad dan keyboard tidak bisa digerakkan. Jadi pada waktu kita mau masukin password, keyboardnya nggak berfungsi. Kita coba pakai keyboard eksternal juga, ternyata tetap nggak bisa. Begitu juga trackpadnya nggak berfungsi. Tapi kalau kita menggunakan mouse eksternal, kursornya bisa kita gerakkan. Jadi keyboard dan trackpadnya ini bermasalah. Kembali lagi dengan Asadi Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Profesia Service. Tempatnya tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel selalu setia untuk memberikan tips tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook? Di sini tempat yang tepat. Kali ini saya menghadirkan video di konten saya pada saat saya menangani MacBook Pro Retina 13 in tipe A 1502 tahun 2014. Nice. Nah, ini MacBook mengalami masalah pada saat kita nyalain MacBook. Nyala seperti biasa, kita tekan tombol power, keluar suara jreng, lalu nongol logo Apple. Ya, proses mau masuk booting ke macOS seperti biasa. Nah, itu muncul tampilan pada display LCD MacBook untuk minta password. Nah, pada saat kita mau masukin password, ternyata trackpad dan keyboard tidak bisa digerakkan. Jadi pada waktu kita mau masukin password, keyboardnya nggak berfungsi. Kita coba pakai keyboard eksternal juga, ternyata tetap nggak bisa. Begitu juga trackpadnya nggak berfungsi. Tapi kalau kita menggunakan mouse eksternal, kursornya bisa kita gerakan. Jadi keyboard dan trackpadnya ini bermasalah. Dari situ kita bongkar unit MacBooknya untuk cari tahu penyebabnya apa. Nah, untuk permasalahan seperti ini bukan sekali atau dua kali saya menemukan, tapi sering menemukannya. Ada yang berhasil saya tangani, ada juga yang nggak berhasil saya tangani. Dan ternyata kejadian seperti ini banyak terjadi untuk MacBook Retina 13 in tipe A 1502. Dari kasus yang terjadi, saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah salah satu kerusakan yang disebabkan oleh cacat bahan pabrik atau cacat produksi. Makanya saya menemukan kasus seperti ini yang terjadi pada MacBook Retina ini. Saya berharap bahwa ini bukan cacat bawaan pabrik. Kenapa ya? Itu tadi udah kita capek lakukan pengecekan, kita coba ganti keyboardnya, kita coba ganti trackpadnya, hasilnya tetap sama. Keyboard nggak bisa kita gunakan, itu trackpad juga nggak bisa kita gunakan atau kita gerakkan. Kalau kita ganti keyboard nggak mau, kita ganti trackpad tetap nggak mau. Itu kita menggunakan keyboard eksternal juga tetap nggak mau. Tapi kalau kita menggunakan mouse eksternal itu biasanya berfungsi. Solusi yang harus dilakukan ganti logic boardnya. Itu kenapa harapan saya bahwa ini bukan penyakit bawaan untuk tipe MacBook Retina ini. Nah, akhirnya MacBook saya bongkar untuk cari tahu apa yang menyebabkan MacBook mengalami masalah di keyboard dan di trackpad. Setelah saya bongkar, saya bersihkan logic boardnya dari kotoran dan debu dan juga termasuk korosi. Itu saya pasang ulang. Malah muncul masalah baru. Nah, ini masalahnya adalah ketika kita nyalain MacBook, kita tekan tombol power, terus suara jreng ada. Tapi di display LCD MacBook itu ada tampilan cuma gelap gitu. Nah, kalau kita sorot pakai senter kelihatan tampilannya, tapi gelap. Sehingga kita tidak banyak bisa melakukan pengecekan lebih lanjut. Loh, jadi seperti ini. Kenapa tadinya ada tampilan pada display LCD MacBook, tapi kok begitu kita bongkar logic boardnya, kita bersihkan logic boardnya, kita clear arus, muncul masalah baru ini. Jadi di display LCD MacBook pada saat MacBook kita nyalakan ada tampilan cuma gelap. Di sini saya berasumsi bahwa IC backlightnya bermasalah. Akhirnya memang kita bongkar. Kita lakukan pengecekan ulang. Itu di IC backlightnya. Itu juga kita lakukan pengecekan di konektor penghubung antara kabel fleksibel LCD dengan logic board. Nah, itu kita juga cek kabel fleksibel LCD-nya. Nah, di situ ketika kita melakukan pengecekan di kabel fleksibel LCD-nya, inilah kita temukan ada salah satu kabel yang angus atau gosong dan itu putus. Ya, ini tambah bingung lagi nih. Ini masalah sebenarnya di mana? Awal keyboard dan trackpad tidak berfungsi atau tidak bisa kita gunakan. Tapi ketika kita bongkar, setelah kita rakit ulang MacBooknya dan kita tes ulang MacBooknya, di display LCD ada tampilan cuma gelap. Kalau kita sorot pakai enter, ada tampilannya terlihat jelas. Dari situ kita bongkar kembali MacBook. Lalu di situ kita menemukan masalah baru lagi. Kabel fleksibel LCD-nya kosong atau kebakar. Kabel fleksibel LCD-nya mungkin diakibatkan karena konsleting arus listrik. Dia mengakibatkan kabel fleksibel LCD-nya kebakar. Nah, itu yang membuat kita bingung. Akhirnya kita ganti kabel fleksibel LCD dengan
dengan kabel yang baru. Lalu kita rakit ulang MacBooknya setelah kita melakukan penggantian kabel fleksibel LCD. Dan di situ, alhamdulillah, keyboard dan trackpadnya bisa berfungsi dengan normal. Nah ini buat kita tanda tanya lah, agak bingung juga nih. Kenapa? Karena kabel fleksibel LCD-nya ini kebakar, itu kok keyboard dan trackpadnya nggak berfungsi. Kalau untuk display LCD ada tampilan cuma gelap itu bisa masuk akal lah ya. Nah dari pengecekan terakhir yang kita lakukan, kabel fleksibel LCD-nya ada yang kebakar. Nah ini apakah mungkin akibat dari kabel fleksibel LCD yang kebakar ini bisa mengakibatkan keyboard dan trackpad tidak berfungsi? Ini kan beda jalur. Nah itu yang kita penasaran ya. Tapi setelah coba kembali kita lakukan pengecekan untuk keyboardnya dan ternyata normal, nggak ada masalah apa-apa, ya udah kita rakit ulang MacBooknya, lalu kita lakukan pengetesan. Itu pengetesannya sampai 2 hari 2 malam kita melakukan pengetesan. Tujuannya adalah untuk cari tahu nih, apakah di MacBook ini masih ada masalah atau enggak. Jangan nanti setelah kita berikan kepada pemilik ternyata MacBook ada masalah, kan nggak enak. Nah untuk lebih lengkap dan lebih detailnya bagaimana pada saat saya melakukan penanganan MacBook Retina 13 in tipe A1502 tahun 2014 yang mengalami masalah keyboard dan trackpadnya tidak bisa digunakan, ya kita langsung saksikan aja videonya pada saat saya melakukan penanganan kerusakan tersebut. Oke, kita langsung menuju ke TKP ya. Kalau dia ini tembus tuh. Aku lu gak nggak Pak. Tapi logonya muncul sih. Ini. Iki lagi booting ini. Booting, dia booting apa enggak? Garisnya mau ketok mau ketok. Nah, namanya ini garis nih. Nah ini kita lihat nih trackpadnya jalan nggak pakai ini. Nah ini ketok ini. Ketok kalau disorot dari belakang kelihatan. Terus mau puji Pak. Itu bisa tuh. Nih, ini tak pencet. Nih, tuh. Ini bisa pakai keyboard tuh bisa. Nggak ada pas foto. Pak mengetik apa aja lah. Nih, coba. Apa itu? Karena ketembak ini nggak keluar, gambar itu nggak keluar. Nah ini mandek ini. Baru satu. Mandek sih. Tuh. Nah ini mau tuh. Kayak keyboardnya enggak, dia mau ini kalau misalnya berfungsi bablas. Ini gara-gara kena banyu itu mau. Nah iya itu di yang tadi merah. Jangan-jangan masalahnya itu IC backlit. IC backlit. Iya, mati soalnya kan. Iya, karena dia nggak menampilkan. Bukan backlit keyboard, tapi backlit ini LCD. Jadi lampu LCD itu nggak dapat aliran arus karena IC backlitnya bermasalah. Oke. Tapi ini nanti kita cuci dulu. Ini kan kita ngetes sebelum kita cuci, belum ngapain kan. Jadi biar ini masih ori gitu loh, masih benar-benar belum dibersihin, belum di ini. Jadi ini kalau pencet gini kan mati. Kan apa jenis Haraton. Baru tuh Pak di center mburi muncul. Iya, jangan-jangan ini ada trouble. Menurutku Apple ini gawe barang ini anjane kompleks nih. Diperhitung kita ngono deh. Tak main-main, maksudnya beneran kok di riset sampai bener-bener barang ini keluar, tapi ya suatu hal itu pasti memang ada kekurangan kelebihan. Cuman ide bikin setipis mungkin, sekompak mungkin itu kan apa ya, keren ya. Terus pakai hard diskku. Iya. Yang kan gara-gara Apple itu akhirnya ono jenenge baut bintang. Iya, baut. Gitu Pak. Tapi rata-rata Apple yang tipe-tipe nganggo baut bintang. Kayaknya sedurung ono Apple semuanya pakai plus dot. Iya, plus min. Nah, universal kan. Masuk. Ini harddisknya men. Iya. Kalau masalahnya kan aku hafal nggak banyak terus bukannya ini angka satu cepret. Masuk. Pas waktu itu? Cuman nggak ada tampilan di sini. Kayaknya masalah keyboard sama trackpad nggak berfungsi bisa jadi. Tapi ini kita belum lihat trackpad ya karena gelap ya. Bisa jadi mentah masalah di motherboard. Oke. Nah, bisa jadi dia nggak berfungsi kayak gitu, backlightnya yang bermasalah. Ini kan LCD sampean toh. Cuma yang beda kan, kenapa aku ngambil keyboardnya punyaku? Karena aku mau melihat perbedaan antara keyboard sampean dengan punya saya. Nah, kalau di punya sampean tadi kan sebelum kita bongkar, sebelum kita apa, tampilan ada. Cuma keyboard dan trackpad tidak berfungsi. Setelah kita bongkar, keyboardnya aja yang kita keyboard mau baterai lah, ya cuma itu, keyboard, trackpad, baterai. Tapi LCD motherboard punya sampean. Nah, itu juga punya sampean. Itu ada tampilan cuma gelap. Kayak
ganti hard disk hasilnya sama. Gelap. Tapi sini ada perkembangan bahwa keyboard berfungsi. Kayaknya masalah penyakitnya dia mungkin bisa mentah di situ. Masalahnya ada masalah cuma beda dari perkiraan kita awal loh, dari sampai ngobrol sama saya. Makanya aku bilang jawabannya bukan penyakit dia. Gitu kan. Kalau penyakit dia bisa ganti mesin. Nah kalau ini kan kemungkinan ganti mesin enggak. Nah untuk saat ini kita ngarahnya ke IC backlit, IC yang menyuplai arus listrik untuk nerangin lampu LCD ini. LCD ini enggak masalah, cuma lampu backlightnya yang ini jadi gelap. Harusnya terganggu lah. Terganggu dan dia tampilan sini gelap. Berarti kan yang kita lakukan sekarang adalah bongkar lagi, bersihin dulu motherboardnya, tes ulang. Hasilnya gimana? Ada perubahan enggak? Kalau enggak nanti kita mengarahnya beresin IC backlit. Jangan identifikasi lagi toh. Iya, pasti dibersihin dulu. Ini step yang kedua, kita bersihin lagi. Karena sejarah pernah kena air, caranya kan pernah kena air dan pernah ditangani, tapi dari bekasnya itu cuma ini aja, nggak ada dibersihin, nggak ada di ini. Nah ini dampak. Aku mikir sempat gitu, Pak. Ada kemungkinan begitu. Dampak dari yang lama baru kena sekarang. Pencegahannya harusnya dari dulu. Dari dulu udah dibersihin, clean up lah, di clean. Walaupun bekas airnya udah kering, tapi kan harus bersihkan. Karena bekas airnya kan untuk akibat jamur, korosi segala macam gede, itu nggak dibersihkan. Efek yang kayak penyakit dalam ya. Kalau nggak didiagnosis sampai pemeriksaan nggak total, jadinya begitu. Jadi memang harus seperti itu, dan itu memang udah dari dulu standar operasional yang aku lakukan di sini. Standar penanganan kerusakan lah, apalagi untuk yang kena air dan mati total. Bahkan ada yang mati total bersin. Oh gitu Pak? Ada, mati total. Pencet power nggak mau, ini nggak mau. Ya mobil kijang loh Pak. Lek panas dimendek nosik, dimendekno setengah jam nyala mana? Cuci, ya kan, cuci, jemur, tas di luar. Oh ada arus masuk, ini masukin, nyala. Ada seperti itu. Pak itu yang standar penanganan yang biasa aku lakukan. Nah ini saiki bongkar, cuci. Aku tes meneh. Mau kayaknya ini keyboard ini yang agak trouble nih, karena nih di tombol power nggak mau. Ini keyboardnya yang trouble. Kamu terbukti tadi ini ada beberapa huruf yang nggak berfungsi. Cocok ini ngopi, diskusi, sharing. Nih kenapa? Nih di sini nih kerasakan. Ini IC yang di sini nih yang bermasalah. Maksudnya nanti pas ini untuk mulai dari awal tadi aku udah gini-gini, atau kalau misalnya memang nanti bisa buat masuk ke konten, masukin konten. Ya maksudnya menurutku sampean mau untuk itu kadang kan lebih effort Pak. Maksudnya lebih itu sebenarnya bisa saling beriringan. Tapi kadang orang nggak mau untuk melakukan hal itu. Tapi kalau kalau kita seneng, kreativitas ini mau jadi menarik. Aku nggak mau mengada-ngada, ya udah apa adanya kayak gini gitu. Kadang kan orang gini, aduh kalau ngomongin kayak gitu malah aku yang geblak, yang sedeng nanti aku bilang. Nggak kecapean malah aku edan dewe tak gitu ya. Ya sekarang apa adanya aja. Makanya kan selalu di situ kan ketika memperbaiki ini, kalau misalnya alat itu nggak ada, nah ada alat yang kayak gini bisa kita manfaatkan, ya udah manfaatkan alat yang ada. Kadang nyodar, orang kan butuh mikroskop ini lah, sekarang ada HP bagus, kameranya bisa digedein, bisa buat lensanya itu ya bisa. Lah iya. Bisa ngezoom gitu. Iya. Tapi memang kadang kita lebih kreatif dengan sederhana daripada terlalu banyak manja. Orang buka apa itu kan buka baterai, buka apa kadang pakai hotgun, itu ada lagi yang pakai apa gitu. Lah aku jujur nih Mika bekas ini lo nggak pakai, buka LCD, buka baterai kadang. Nggak harus alat yang canggih. Kalau ada lebih baik. Kalau ada lebih bagus. Ini kan memperingan gitu. Betul. Hanya alat itu hanya membantu lah. Iya. Signifikan pasti. Tapi cuma kan cara kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu bagaimana? Ya, balik mana ke personalnya. Lu ditunjang dengan alat bagus, lu ditunjang dengan alat yang canggih, tapi lu nggak bisa ini ngapain? Tapi lu nggak ada alat apa adanya, lu bisa. Ide lu ada, kreativitas lu ada, akan jalan. Nah, sama juga ketika hasilnya, upaya positif nih kuno. Jadi begitu bongkar keliling arus, ya kan, munculnya gini. Akan bisa nembus ini. Ini udah terang banget deh. Cuma untuk traktor ini orang bisa dipakai karena kan gelap nih. Untuk posisi kerusuhan di mana ini kita belum tahu nih. Apakah bisa bergerak apa enggak?
masalahnya segini ini nggak ada tampilan, cuma nggak kelihatan banget. Ada lampu matiin dulu. Oh, gambar kayak gambar gunung. Iya, gambar gunung. Kita masih lihat ya, Pak. Kalau yang awalnya memang kelihatan ini, cuma kan kita nggak bisa pastikan buktinya kan. Background kan? Begitu ini kan blank hitam ya. Maksudnya ada tampilan cuma gelap. Nah, itu kata mau. Nah, itu. Jalan tuh trackpad. Masalahnya di IC backlight. Siap. Kan nggak meleset lagi masalahnya. Ini berarti harus tinggal. Nggak apa-apa, Pak. Karena pengerjaannya agak ribet. Perlu kesabaran juga.